Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Hari Kiamat, Hari Kebangkitan Orang-orang Mati. Saya ulangi sekali lagi. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Hari Kiamat, Hari Kebangkitan Orang-orang Mati. Mari kita mulai. Hari Kiamat, Hari Kebangkitan Orang-orang Mati. Hari Kiamat, Hari Kebangkitan Orang-orang Mati. Kita buka Alkitab. Alkitab Matius 40 ayat 28 sampai 32. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia? Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Ini keterangan dari John Pakpahan tentang hari kiamat, hari kebangkitan orang-orang mati. Ini penjelasan dari John Pakpahan tentang hari kiamat, hari kebangkitan orang-orang mati. Pengertian hari kiamat menurut Islam. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos hari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanan kepada Allah SWT. Pengertian kiamat. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia, sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara, sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah SWT yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya selama hidup, akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Ini keterangan dari John Pakpahan. Ini penjelasan dari John Pakpahan. Jadi, pada hari kiamat nanti, semua kehidupan di dunia sekarang ini akan binasa dan kehidupan di dunia akhirat dimulai. Orang-orang mati setelah kehancuran bumi ini akan dibangkitkan lagi di dalam dunia akhirat. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Jadi, pada hari kiamat nanti, semua kehidupan di dunia sekarang ini akan binasa dan kehidupan di dunia akhirat dimulai. Orang-orang yang mati setelah kehancuran bumi ini akan dibangkitkan lagi di dalam dunia akhirat. Sungguh telah tetap dalil bahwa sesungguhnya beliau, Nabi Isa ibnu Maryam, itu hidup. Ada suatu kabar yang telah sampai dari Nabi Muhammad, sesungguhnya ia, Nabi Isa itu, akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Kemudian sesungguhnya Allah akan mewafatkan Nabi Isa setelah itu. Saya ulangi sekali lagi, ini perkataan Muhammad SAW. Sungguh telah tetap dalil bahwa sesungguhnya beliau, Nabi Isa ibnu Maryam, itu hidup. Ada suatu kabar yang telah sampai dari Nabi Muhammad, sesungguhnya ia, Nabi Isa itu, akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Kemudian sesungguhnya Allah akan mewafatkan Nabi Isa setelah itu. Diriwayatkan oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, Mafatih Al-Gaib, Juz 8, halaman 74-78.
Kalau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diwafatkan, ini penjelasan dari saya. Ini penjelasan dari saya tentang perkataan Muhammad bahwa Nabi Isa akan diwafatkan pada hari kiamat. Ini keterangan dari John Pak Pahan tentang perkataan Muhammad SAW bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan diwafatkan pada hari kiamat nanti. Kalau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diwafatkan pada hari kiamat nanti, maka akan ada kiamat kedua untuk membangkitkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dari kematiannya. Saya ulangi, ini keterangan dari saya. Kalau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diwafatkan pada hari kiamat nanti, maka akan ada kiamat kedua untuk membangkitkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dari kematiannya. Jadi, perkataan Muhammad SAW yang mengatakan sesungguhnya Nabi Isa itu akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal, kemudian sesungguhnya Allah akan mewafatkan Nabi Isa setelah itu, sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot, karena hari kiamat itu adalah hari kebangkitan orang-orang mati, bukan hari mewafatkan orang hidup. Kalau, saya ulangi sekali lagi. Jadi perkataan Muhammad SAW yang mengatakan sesungguhnya Nabi Isa itu akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal, kemudian sesungguhnya Allah akan mewafatkan Nabi Isa setelah itu, sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot, karena hari kiamat itu adalah hari kebangkitan orang-orang mati, bukan hari mewafatkan orang hidup. Kalau memang benar adanya bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan diwafatkan pada hari kiamat nanti setelah membunuh Dajjal, maka akan ada kiamat kedua untuk membangkitkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi. Kalau memang benar adanya bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan diwafatkan pada hari kiamat nanti setelah membunuh Dajjal, maka akan ada kiamat kedua untuk membangkitkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dari kematiannya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.